Selamat buat pecinta. Halo, selamat bergabung di channel Kokitindo yang membahas tentang seputar teknologi dan dunia pemrograman. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol tentang seputar pemrograman nih sama Mas siapa Abdul Rohim. Iya. Dari Kokitindo juga. Kita mau membahas seputar pemrograman aja sih. Buat kalian yang masih pemula atau mau bingung nih, gimana ya pemrograman itu, gimana sih proses pembelajarnya, sampai ada yang sampai pro, ada yang bisa bikin aplikasi ya. Iya betul. Jadi kita di sini mau bahas itu. Jadi di sini juga nggak ada yang pro ya, Iya, kita masih belajar. masih belajar. Jadi banyak sih di Kokitindo itu apa ya? Kokitindo itu apa sih? Startup. Startup. Jadi tempat belajar juga buat kalian yang bingung pengen belajar pemrograman tentang pembuatan aplikasi atau web, bisa di Kokitindo. Buat kalian maksudnya anak sekolah ataupun apa ya sebutnya, yang Pembelajar. ya les juga ya. Iya. Private. Private. Jadi sebelum itu kalian like, subscribe channel ini di Kokitindo. Oke. Dari Mas Epong, kira-kira kapan tuh pas pertama kali belajar ini pemrograman itu? Untuk pertama kali Ya. di bangku kuliah. Iya, kebetulan kan saya memang ngambil jurusannya itu sistem informasi, di mana di situ kita mempelajari pemrograman atau programming ya, biasanya di situ. Terus? Mungkin karena saya juga udah berjalan sekitar 3 tahun ya. 3 tahun tuh di kuliah. Oh, di kuliah. Iya, di dunia perkuliahan 3 tahun. Tapi memang awal-awal itu memang tidak langsung mengenal apa itu programming. Jadi untuk semester awal kita ya masih belajar umum lah, pembelajaran umum kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk mengenal pertama kali mungkin di semester 3 lah, atau di 1 tahun pertama, di 1 tahun setelah kita kuliah atau di bangku kuliah, seperti itu. Oh, berarti nih ya. Tapi dulu saya tahu pemrograman itu di film UML gitu. Oh iya. Yang hacker Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi dulu itu kayak, ih keren amat sih orang yang ngutak-ngatik komputer, laptop gitu di pinggir jalan bisa apa ngeretas sistem Ngeretas, ya. ini, sistem itu. Kayaknya sama deh buat apa pemrograman sistem hacker itu sama gak sih? Sebenarnya memang kuncinya itu memang kita di pemrograman. Jadi Dasarnya kita harus memang benar bisa pemrograman, baru kita bisa istilahnya ngehack ya, atau meretas situs-situs pemerintahan dan lain sebagainya. Ya memang dasarnya kita harus tahu itu pemrograman itu gitu. Tapi kayaknya pemrograman itu dibutuhkan ya buat masa depan ke depan gitu. Buat masa depan lah. Untuk sekarang ya prospeknya sangat Bagus. besar ya, atau sangat Di bagus. pemrograman itu. Iya, di masa sekarang ini. Jadi pemrograman bisa jadi mungkin pekerjaan yang sangat dicari saat ini. Karena memang peluangnya sangat besar lah di dunia pemrograman seperti saat ini. Tapi nggak mudah juga kan tuh jadi programmer itu, nggak mudah kan? Iya susah sih. Saya juga memang Pernah ngalamin nggak kayak pas belajar gitu kayak, waduh buntu banget otak nih. Iya. Berhenti gitu. Sering sekali. Bahkan sudah 2 tahun ini kan belajar pemrograman ya, sampai sekarang belum mahir ya. Karena kan memang lumayan sulit gitu. Emang. Ya jadi banyak kendalanya juga. Di satu sisi emang susah gitu ya, di sisi lain memang dari kitanya juga gitu belum ini. Tapi gue juga nih ya dulu, bukan dulu sih, kemarin belajar apa pemrograman itu kan dari HP, awalnya dari HP. Karena nggak punya alat, komputer nggak ada, laptop nggak ada, ya udah pakai HP. Pertama bikin itu form doang. Oh iya. From sama login itu bisa tuh. Pertama kali bikin from sama login doang. Itu udah bangga banget tuh. Cocokannya di kerja di sini. Pas tahu kan dulu itu pemrograman kan bahasa dasarnya, kalau saya nyebutnya bahasa dasar ya. Iya. HTML sama CSS itu kan. Iya. Buat dasarnya tuh. Itu cuma pertama doang. Ngerasa widih udah jago banget nih gua nih ngoding nih. Ya kan akhirnya pernah tuh ada temen nawarin project. Bisa akhirnya aduh nggak kuat. Nggak sanggup ya? Iya nggak sanggup karena lihat
wah ini harus pakai gini, ini harus pakai Iya. gini gitu. Dan seiring berjalannya waktu ternyata ada kemudahannya juga. Gue punya cara nih kalau misalkan apa pas belajar itu sulit nih, aduh sulit, gue usah maksa, udah diam dulu nih, gue diam dulu nge-refresh, nyari video-video referensi penyemangat, gue belajar lagi gitu lagi. Alhamdulillah sekarang mentok di from juga. Nggak naik. Nah kalau Mas Epong tuh gimana tuh pas lo belajar tuh, metode pembelajarannya itu kayak mana? Kalau metode ya, kalau di kampus biasa lah ya, kalau Iya. di kampus mah kita ya dengerin dosen atau mungkin dosen mengenalkan atau mengajarkan. Tapi kalau misalkan belajar sendiri, biasanya saya itu belajar malam hari. Malam hari Malam hari. Nah, biasanya mungkin lebih tepatnya ke subuh gitu. ke subuh. Iya, jadi sekitar jam 3 atau jam 4-an. Itu tuh belajar yang paling efektif atau sering Iya, digunakan ya? sering digunakan karena memang waktu-waktu itu memang waktu yang tepat lah kalau mau lebih hening gitu, lebih lebih santai lah. Kalau misalkan siang karena terganggu juga ya, karena mungkin di rumah itu agak rame gitu. Jadi saya milih malam. Dan itu pun nggak lama, paling ya 1 jam. Setelah itu rehat lagi. Yang penting rutin lah, 1 hari itu rutin. Misalkan 1 hari 1 jam itu nggak apa-apa. Kalau saya ya, tapi mungkin setiap orang beda-beda teknik belajarnya atau proses pembelajarannya. Tapi emang paling efektif itu malam sih, karena malam itu hening gitu. Iya, Jadi iya. pembelajaran tuh gampang masuk. Sampai pernah juga tuh, gue kayak belajar karena apa ya? Bahkan emang bahasa HTML kan mudah nih menurut gue, paling mudah ya. Iya. Terus HTML, CSS sama Iya. JavaScript. Di JavaScript udah tuh, waduh, gue ngeliat bahasa JavaScript tuh, waduh, kayak nggak apa ya, kayaknya sulit bener nih. Gue di Susah ya. HTML aja ya. Akhirnya apa, gue cuma lihat gini doang nih, pas gue butuh kan, misalkan gue bikin project nih, projectan sendiri, gue butuh buat apa, buat alert gitu, alert atau alert gitu ya, atau misalkan gue butuh sesuatu yang memang gue butuhin tuh di website itu, Iya. gue cari tutorialnya gitu, udah gitu udah ketemu, udah gue nggak belajar yang lain, gue ada project lagi, gue butuh ini, gue cari lagi tutorialnya, gitu terus sih. Akhirnya itu yang bikin gue tahu gitu, oh ternyata kayak gini. Dan gue pernah cerita ke teman gue, metode pembelajaran yang gue pakai itu ternyata efektif gitu. Iya, efektif juga yang kayak gitu juga. Nah, Iya sih. tapi karena memang banyak kesibukan, akhirnya gue agak senggang, agak nggak ada waktu lagi buat belajar. Gue Kurang sibuk ya. ya, gitu. Tapi kan ada banyak programmer, kalau di kuliahan itu ada nggak sih sistem kayak bisa dikasih tahu gitu? Kalau lu pengen ini kayak gini, ada nggak? Kalau kuliah sebisa mungkin kita belajar sendiri sih. Jadi emang si dosen itu ngasih tahu ke kita gitu. Kalau misalkan yang di kuliah itu nggak sepenuhnya diajarkan oleh dosen. Yang mungkin lebih banyak kita harus cari di luar. Seperti mungkin kita bisa masuk ke komunitas-komunitas atau mungkin ada klub belajar gitu, seperti itu. Itu sih yang paling apa disarankan lah kalau misalkan kita mau cepat belajarnya gitu, cepat bisanya gitu. Tapi pernah gak sih ngerasa down gitu atau ngerasa minder ketika ngelihat orang lain udah bisa tapi kita belum apa-apa gitu? Kayak misalkan wah si ini mau udah bisa apa bikin aplikasi, sedangkan gue di web aja kadang butuh tutorial atau kadang gue butuh seseorang gitu buat bantu. Iya, iya. Pernah nggak minder kayak gitu? Kalau menurut lo kita pernah nggak? Kalau gue sih sangat, bukan sangat ya, Hmm. sesekali mungkin iya minder karena memang di teman saya juga kan ada yang memang sudah mumpuni lah ya di programming ini. Jadi ya sering kali itu kayak minder gitu ya. Dia mau udah jago gitu, udah bisa ini, udah bisa itu, sedangkan gue kan yang memang basicnya itu kan nggak ada ya. Saya kan lulusan SMA. Ya, jadi untuk basicnya itu belum ada lah. Jadi ya agak sedikit jauh gitu dari si dia itu yang memang jago di programming itu. Nah, sering juga nih ya, gue kan sering bergaul nih sama orang-orang gitu. Ternyata banyak yang nggak tahu tuh programmer itu apa. Misalkan kita pakai HP nih, Iya, iya. terus pakai aplikasi. Gue bilang sama teman itu, wih di balik aplikasi yang canggih ini ada programmer nih yang handal. Programmer apa kata dia gitu?
kebanyakan kan taunya developer Iya. gitu kan, tapi nggak tahu sebenarnya nih, ini juga jadi pertanyaan gue juga ya, developer sama programmer itu sama gak sih? Sebenarnya gini, developer itu apa ya sebutannya sih? Sebutannya. Sebutan untuk si programming itu, si programmer itu. Jadi ada web developer. Jadi kalau web developer itu semuanya, dia mencakup semuanya si programmingnya. Sebenarnya sama aja sih. Sama aja ya. Iya. Buat apa ya, pernah nggak lo bikin apa kayak aplikasi atau web gitu, pernah nggak? Alhamdulillah pernah. Pernah. Iya. Masih berjalan? Kalau belum ini sih. Maksudnya aplikasinya atau website itu masih terpakai gitu? Belum sampai situ. Paling kita baru buat 1 atau 2, cuma memang belum di hosting ya. Baru bikin gitu. Itu berat juga ya. Iya, lumayan berat sih, lumayan sulit. Tapi ada ini gak sih kalau misalkan kalau gua nih ya, ini kan gua kan orangnya gampang down nih untuk belajar programmer gitu. Ada nggak sih tips buat teman-teman, mungkin ada yang pernah belajar programming atau programmer terus ngedown setelah lihat, waduh gue nggak bisa nih bahasa kayak gitu, ada nggak buat tipsnya gitu? Tipsnya sih mungkin lebih percaya diri aja sih. Jadi kan kalau kita melihat orang lain lebih bisa atau mungkin lu udah mahir gitu ya, kita jangan down, kita belajar dari seseorang itu. Sampai sekarang misalkan lu bisa nih, iya. gue pengen kayak lu nih. Ada nggak tips kayak gitu ya? Gue ajarin gue nih supaya gue iya, lebih baik kita mending belajar ke si orang itu daripada kita minder ke si orang itu, mending kita ikut belajar. Tapi dari keseluruhan sebenarnya jadi programmer mudah nggak sih? Tergantung sih. Ada kan kalau misal mungkin nggak hanya programmer ya. Nah, di mungkin bidang kayak lain banyak. di bidang kayak desain, kayak misalkan apalagi ya, arsitek dan lain sebagainya, itu kan mempunyai kesulitan yang berbeda ya. Jadi masing-masing pekerjaan memang ada sulitnya juga gitu. Tapi Jadi tergantung sudut pandang juga kayaknya. iya, kalau misalnya kita nganggapnya oh gue bisa nih, jadi ya bisa gitu. Tergantung kitanya juga. Tapi untuk programmer itu sebenarnya kan banyak nih. Kalau yang udah tahu mungkin kenapa dia pengen jadi programmer. Karena mungkin gajinya yang gede ya, salarinya. Fantastis lah. Iya, itu yang gede. kayaknya sekali gajian bisa ini bolak-balik dari mall ke mall, dari hotel ke hotel. Bisa banget. Bisa ya. Iya. Karena emang gaji. Tapi itu kan tergantung apa? Posisi ya atau Iya. Tergantung si programmernya itu. Kalau mungkin dia udah kerja di perusahaan besar ya, ya pasti gajinya juga kan tinggi gitu. Berarti secara garis besar programmer itu di atas PNS ya? bisa nggak sih? Bisa dibilang begitu sih. Cuma kan kita juga nggak bisa membandingkan ya, karena kan bukan perbandingan yang pas gitu ya antara programmer dengan PNS ya, karena punya keuntungan dan ininya masing-masing ya. Tapi ada nggak sih yang kalau misalkan gue nih, gue nggak ada latar belakang IT, Iya. tapi gue bisa gitu, gue bisa bikin aplikasi, gue bisa bikin web. Kira-kira kalau gue ngelamar kerja dengan bekal itu, ada nggak perusahaan yang menerima gue? Jadi kalaupun kita nggak ada latar belakang IT ya, atau mungkin nggak kuliah lah istilahnya ya, nggak kuliah S1 tentang teknik informatika atau sistem informasi, itu sangat bisa kita melamar kerja di perusahaan-perusahaan besar. Kayak Google. Iya, kayak Google, kayak Tokopedia. Google kalau misalkan itu gimana cara ngelamar di Google tuh? Kita mungkin jadi pengen kerja gue di situ. Mungkin dengan apa ya, dengan portofolio kita, portofolio kita. Berarti kita harus nunjukin apa ya, hasil dari apa ya istilahnya, belajar kita gitu. Oh gue bisa ini nih, gue udah bisa bikin ini nih. Jadi kita tunjukin nih ke si Google itu atau ke perusahaan itu bahwa kita udah bisa, bahwa kita bisa gitu. Jadi kalau misalkan kita udah dianggap bisa, mungkin kita bisa diterima di perusahaan itu gitu. Jadi nggak mandang misalkan kita lulusan S1, S2 gitu, selagi dia bisa, ayo gitu. Berarti sekarang itu ijazah udah nggak penting ya. Kalaupun lo misalkan lulusan SD tapi lo bisa
ada keahlian atau Iya. kemampuan di bidang tersebut, lu bisa juga gitu ya. Kita bisa juga gitu ya. Bisa. Sebenarnya bukan ijazah nggak penting ya. Iya. Cuma kan yang nggak berijazah pun bisa Hmm. memiliki kesempatan yang sama istilahnya. Selagi dia mau, selagi dia tekun gitu. Selagi dia bisa istilahnya. Jadi nggak ada istilahnya ijazah nggak berguna. Tapi yang punya ijazah itu masih punya kesempatan yang sama gitu. Selagi dia mau. Gitu juga ya. Mm-mm. Itu berisik itu apa ya? Suara apa notif ya? Iya itu notif. Jadi apa ya? Dulu gue juga pengen Apa tuh? ya, pengen kayak kerja di kayak apa sih? Di Startup. ya startup Startup. gitu. Terus bikin aplikasi dulu. Hmm. Karena gue nggak punya temen, ya udah gue pendam aja sendiri gitu. Nah, dan sekarang gue alhamdulillah gue kenal sama banyak orang nih, akhirnya gue bisa tuh dikit-dikit. Iya. Nah, gue tanya di situ ada lowongan kerja gak? Lu bisa apa? Gue bisa kok HTML sama CSS gitu. Akhirnya kata dia udah lu dalamin aja dulu aja. Oke, gue bilang ya udah. Sulit juga ya untuk jadi programmer. Tapi di balik kesulitan itu kan programmer ada kemudahannya juga. Iya, Ya kan? pasti. Setiap bidang kan pasti ada ketika lo yakin, ketika lo percaya diri sama kemampuan diri lo, ya apapun itu bisa terjadi. Bisa. Asalkan lo jangan pengen terbang aja. Ya, kalau Pengen itu bisa terbang itu susah sih ya. mustahil. Kalau terbang secara sendiri ya, Iya. tapi kalau dengan alat Bisa. bisa banget. Ini kan maksudnya peribahasanya. Iya. Dan mungkin ada teman-teman juga yang kadang mikir kayaknya gue nggak mampu nih jadi programmer. Jangan dulu nyerah. Ada banyak cara, ada banyak jalan. Yang penting lo lakuin aja, lo belajar aja, konsisten aja, fokus aja, udah. Nanti juga pada akhirnya lo bakal ngerasain sendiri, oh ini yang gue kejar, gitu. Nah itulah obrolan seputar programmer. Iya. Nah buat kalian yang kepo lagi tentang dunia programmer, kalian pantengin terus nih channel Kokitindo, partner teknologi ya, gitu. Jadi kalian bisa juga cek di website kita di Kokitindo buat belajar, ya, kokitindo.com buat belajar dan edukasi tentang seputar programmer. Ada juga loh pembahasan tentang teknologi terbaru. Sip.